mulai. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Saya persilakan Nona ini untuk membuat kita dalam doa. Iya, jadi tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini melalui pendekatan saintifik, peserta didik diharapkan dapat: satu, mendeskripsikan pengertian, fungsi dan tujuan APBN dengan tepat. Kedua, menganalisis sumber-sumber penerimaan negara dengan tepat. Dan yang terakhir, menganalisis jenis-jenis belanja negara dengan tepat. Kita akan disajikan dengan video pembelajaran. Untuk itu saya mengharapkan Anda tenang dan fokus untuk bisa menyimak apa yang disampaikan melalui video pembelajaran itu, sehingga di dalam mengerjakan soal-soal yang ada pada diskusi Anda bisa menyelesaikan. Di daerah tempat tinggalmu ada pembangunan jalan, jembatan, dan beberapa fasilitas publik lainnya kan? Selain itu, kamu juga melihat beberapa tetangga di sekitar rumahmu baru saja menerima subsidi bahan pokok dan listrik karena tergolong masyarakat tidak mampu. Nah, dari situasi ini, pernahkah kamu berpikir sumber dana untuk menunjang kegiatan tersebut berasal dari mana ya? Nah, kegiatan pembangunan infrastruktur dan bantuan sosial masyarakat itu sumber dananya dari APBN loh. Pasti kamu sudah sering mendengar istilah tersebut, bukan? Lalu, sebenarnya apa itu APBN? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 1, anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN itu berupa rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Atau lebih jelasnya nih, daftar yang merinci segala pendapatan dan pengeluaran suatu negara dalam satu periode. Ibaratkan di keluargamu nih, APBN ini seperti anggaran pendapatan dan belanja yang ibu buat di rumah. Tapi bedanya, kalau APBN ini dibuat pemerintah dan bersifat tahunan. APBN ini salah satu perwujudan pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945. APBN memiliki 6 buah fungsi yang harus dijalankan. Keenam fungsi ini dikaji dan dijalankan oleh Kementerian Keuangan. Yuk ikut denganku, akan aku tunjukkan. Nah, sekarang kita sedang melihat pembangunan MRT atau Mass Rapid Transit. Pembangunan ini merupakan salah satu fungsi APBN berupa fungsi alokasi, di mana fungsi ini bertujuan untuk membagi proporsionalitas anggaran dalam melakukan pengalokasian pembangunan dan pemerataan. Selain itu, ada fungsi yang bertujuan untuk penyaluran dana kepada masyarakat berdasarkan alokasi yang sudah ditetapkan. Kalau ini dinamakan fungsi distribusi. Lihat, ketika harga barang dan jasa naik, maka pemerintah akan menaikkan pajak. Kegiatan ini bertujuan untuk menstabilkan keadaan ekonomi, di mana ini merupakan fungsi dari APBN berupa fungsi stabilisasi. Ada juga fungsi anggaran, di mana fungsi ini mengandung artian bahwa anggaran negara adalah tonggak atau pokok pelaksanaan pendapatan dan belanja dalam setiap tahunnya. Selain itu, ada fungsi perencanaan. Dari namanya saja, kita sudah tahu fungsi ini untuk mengalokasikan sumber daya sesuai dengan apa yang sudah direncanakan setiap tahunnya. Dan yang terakhir, fungsi regulasi, di mana APBN digunakan untuk mendorong kebutuhan ekonomi suatu negara dan bertujuan jangka panjang untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. APBN juga memiliki tujuan yang harus kamu ketahui. Tujuan ini sangat jelas
undang-undang yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, antara lain sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan, meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR serta masyarakat luas. Selain itu juga untuk meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana mekanisme penyusunan APBN. Mudahnya nih, kita buat bagian seperti ini. Nah, dari bagian ini kamu dapat mengetahui tahapan-tahapan disusunnya APBN. Awalnya, pemerintah akan menyusun rencana anggaran pendapatan belanja negara atau RAPBN ini dalam bentuk nota keuangan melalui rapat dengan departemen dan lembaga teknis, kemudian pengajuan RAPBN oleh pemerintah kepada DPR. Selain itu, DPR membahas RAPBN dalam sidang. Setelah dibahas, maka akan dilakukan persetujuan RAPBN oleh DPR menjadi APBN dengan undang-undang. Tetapi jika tidak disetujui, maka pemerintah menggunakan APBN tahun sebelumnya. Dan jenis penyusunannya nanti, APBN akan dilaksanakan dengan diperkuat oleh keputusan Presiden tentang pelaksanaan APBN. Bagaimana? Sudah paham kan sekarang apa itu APBN? Tetapi masih ada materi tentang APBN lagi loh. Simak di video selanjutnya ya. Sampai jumpa. Ya, baik anak-anak. Anda lihat di depan itu adalah data APBN tahun 2021. Nah, dari data ini akan menjadi bahan untuk Anda bisa berdiskusi. Oke, baik anak-anak. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang pengertian dari APBN. Sekarang kita akan membahas lebih lanjut tentang fungsi dan tujuan APBN. Oke, baik. Pernah Anda berpikir atau tidak, jalan yang Anda gunakan, sekolah yang kita belajar di sini, serta rumah sakit yang Anda sering ke sana untuk berobat, pernahkah Anda berpikir dari mana anggaran itu datang untuk membangun? Nah, dari mana? Dari negara. Melalui APBN. Oke, baik. Ya, kita akan masuk dalam diskusi. Saya akan membagikan Anda ke dalam dua kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 4 sampai 5. Silakan Anda berkelompok. Ya, kalau sudah Anda buat kelompok, Anda silakan kerjakan soal yang ada pada lembaran kerja peserta didik. Waktu untuk Anda diskusi
diberikan kepada kelompok 1. Silakan kelompok 1. Ya, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada kami kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk itu, di mana sudah mempersiapkan diri, saya persilakan. Soal yang pertama, dari data yang ada di depan, kelompokkan sumber-sumber penerimaan negara dan berapa jumlahnya penerimaan negara tahun 2021. Soal yang kedua, suatu perusahaan membayar sejumlah uang kepada pemerintah daerah dalam rangka memperoleh izin mendirikan bangunan. Analisalah kasus tersebut, hubungkan dengan sumber penerimaan negara. Soal yang ketiga, dalam APBN terdapat pos belanja yang dialokasikan untuk pemberian subsidi. Contohnya subsidi bahan bakar minyak dan subsidi listrik. Analisalah pernyataan tersebut termasuk ke dalam jenis belanja mana dalam APBN. Jawaban yang pertama, penerimaan negara perpajakan. Penerimaan negara bukan pajak dan imbal. Jumlah penerimaan negara tahun 2021 adalah Rp1.743.600.000. Jawaban yang kedua, pemberian bangunan termasuk dalam bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang merupakan sumber penerimaan negara dari sektor pajak. Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi Indonesia. Pajak sendiri adalah suatu pungutan yang dikenakan pada suatu objek, entah itu barang, jasa, atau aset tertentu yang memiliki nilai manfaat dan menjadi kontribusi wajib bagi warga negara yang telah memenuhi kriteria sebagai wajib pajak. Jawaban yang ketiga, subsidi adalah bantuan dari pemerintah yang biasanya disalurkan dalam bentuk tunai hingga pengurangan pajak. Subsidi diberikan untuk meringankan beban masyarakat dan seringkali dianggap sebagai tujuan kepentingan umum. Dalam anggaran negara, pemberian subsidi termasuk dalam pengeluaran rutin pemerintah. Sekian hasil diskusi kelompok kami. Terima kasih. Demikianlah hasil presentasi kami saat ini. Untuk itu kami memberikan kesempatan untuk kelompok 2 dan kelompok 3 untuk memberikan pertanyaan, saran, kritikan. Sabar ya. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3 untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Pertanyaan yang pertama adalah, berdasarkan data APBN tahun 2021 dijelaskan bahwa ada surplus dan defisit. Jelaskan. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk itu kami persilakan kelompok 2 untuk memberikan pertanyaan. Kami silakan. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberikan pertanyaan. Pertanyaan kami adalah, bagaimana pengaruhnya terhadap perekonomian jika anggaran APBN tersebut defisit? Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3 untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Pertanyaannya adalah, seberapa besar surplus anggaran APBN tahun 2021? Terima kasih. Yang akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 dan 3. Pertanyaan pertama, berdasarkan data APBN tahun 2021 dijelaskan bahwa ada surplus dan defisit. Jelaskan. Iya, yang pertama adalah defisit. Anggaran defisit adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dengan cara membuat pengeluaran lebih besar daripada pemasukan negara. Yang kedua, anggaran surplus. Anggaran surplus adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dengan cara membuat pengeluaran lebih kecil daripada pemasukan negara. Bagaimana? Pertanyaannya adalah, bagaimana pengaruhnya terhadap perekonomian jika anggaran APBN tersebut defisit? Jawaban dari kelompok kami adalah, pengaruhnya adalah akan banyak uang yang beredar di masyarakat sehingga bisa terjadi defisit.
Pertanyaan yang ketiga, seberapa besar surplus anggaran pada APBN tahun 2021? Defisit anggaran sebesar Rp1.006.400.000. Hasil ini diperoleh dari besar pendapatan dikurangi belanja. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apakah kelompok 2 dan 3 menerima jawaban kami? Terima. Terima kasih dan kawin. Ya baik, anak-anak, coba Anda perhatikan. Tadi ada pertanyaan bahwa struktur APBN tahun 2021 itu surplus atau defisit. Dari mana kita tahu itu? Dengan cara kita menjumlahkan atau mengurangkan pendapatan dan belanja. Sehingga di situ terjadi surplus atau defisit anggaran sebesar berapa? Ya, sebesar Rp1.600.400.000. Oke, baik. Kita kasih aplaus untuk kelompok 1. Oke, kesempatan kita berikan untuk kelompok 2. Waktu dipersilakan. Ya, selamat pagi Bapak Guru dan teman-teman semua. Albedo. Saat pagi hari ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Untuk itu tidak membuang waktu lama lagi. Saya persilakan kepada teman kelompok untuk mempresentasikan kelompok kami. Kepada teman saya persilakan. Baik Bapak Guru dan teman-teman, di sini saya mewakili kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompok kami. Yang pertama, apa yang diketahui tentang APBN? Jawaban kami adalah APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI. Pengertian ini dijabarkan secara luas sebagai daftar yang merinci segala pendapatan dan pengeluaran suatu negara dalam satu periode. Nomor 2, suatu perusahaan membayar sejumlah uang kepada pemerintah daerah dalam rangka memperoleh izin mendirikan bangunan. Analisilah kasus tersebut hubungkan dengan sumber penerimaan negara. Jawaban kami yaitu pendirian bangunan termasuk dalam biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan yang merupakan sumber penerimaan negara dari sektor pajak. Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi Indonesia. Pajak sendiri adalah suatu pungutan yang dikenakan pada suatu objek, entah itu barang, jasa, atau aset tertentu yang memiliki manfaat dan menjadi kontribusi wajib bagi warga negara yang telah memenuhi kriteria sebagai wajib pajak. Yang ketiga, dalam APBN terdapat pos belanja yang dialokasikan untuk pemberian subsidi, contohnya subsidi bahan bakar minyak dan subsidi listrik. Analisilah pernyataan tersebut termasuk di dalam belanja mana dalam APBN. Jawaban kami, subsidi adalah bantuan dari pemerintah yang biasanya disalurkan dalam bentuk tunai hingga pengurangan pajak. Subsidi diberikan untuk meringankan beban masyarakat dan seringkali dianggap sebagai tujuan kepentingan umum. Dalam anggaran negara, pemberian subsidi termasuk dalam pengeluaran rutin pemerintah. Demikianlah untuk presentasi kami. Ya, sekian presentasi kelompok kami. Untuk itu, apakah ada saran, tanggapan, dan masukan dari teman-teman kelompok yang lain? Saya persilakan kepada kelompok 1. Sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk itu, apakah ada saran, tanggapan, masukan dari teman-teman kelompok? Saya persilakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3 untuk memberikan penjelasan mengenai pertanyaan kami adalah, dalam meningkatkan daya beli di masa pandemi COVID-19, pemerintah memberikan beberapa jenis bantuan tunai. Jelaskan fungsi APBN berdasarkan pernyataan tersebut. Terima kasih. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3 untuk memberikan pertanyaan. Pertanyaan kami yang kedua adalah,
bagaimana mekanisme penyusunan APBN. Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan bagi kami kelompok 1 untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Jadi pertanyaan kami adalah bagaimana kalau RAPBN tersebut tidak disetujui? Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada teman-teman kelompok. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Pertanyaan, dalam meningkatkan daya beli di masa pandemi COVID-19, pemerintah memberikan beberapa jenis bantuan tunai. Jelaskan fungsi APBN berdasarkan pernyataan tersebut. Jawaban kami yaitu pemberian bantuan oleh pemerintah dalam pandemi COVID-19 berupa bansos yang menggunakan anggaran negara merupakan fungsi APBN, yaitu fungsi distribusi. Fungsi distribusi APBN dibuat agar pemerintah dapat menyalurkan pendapatan negara secara adil dan merata kepada masyarakat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3 dan kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Pertanyaannya adalah menjelaskan mekanisme penyusunan APBN. Jawaban dari kelompok kami, penyusunan rencana APBN atau RAPBN yang dibuat oleh pemerintah dalam bentuk nota keuangan negara. Presiden menyampaikan RAPBN kepada DPR. Lalu DPR perlu menyetujui RAPBN melalui sidang paripurna DPR yang dilakukan bersama lembaga teknis keuangan. Jika RAPBN disetujui, statusnya berubah menjadi APBN. Sekian dan terima kasih. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 tentang soal yang ketiga, yaitu bagaimana kalau RAPBN tersebut tidak disetujui? Jawaban kami adalah jika RAPBN tidak disetujui, maka anggaran pendapatan belanja negara tahun sebelumnya yang digunakan sebagai APBN. Sekian hasil diskusi kami. Apakah teman-teman kelompok puas dengan hasil jawaban kami? Puas. Sekian, terima kasih. Ya, mekanisme penyusunan APBN itu dimulai dari Presiden. Presiden bikin anggaran pendapatan belanja, lalu diusulkan ke DPR. Nah, kalau DPR setujui, berarti disahkan dengan undang-undang. Ya, itu adalah mekanisme dari penyusunan APBN. Bisa tak? Bisa, Pak. Bagaimana kalau APBN itu tidak disetujui? Kan sejelas tadi video pembelajarannya. Kalau APBN-nya tidak disetujui, maka kita gunakan APBN tahun lalu. Hah? Iya, Pak. Oke. Jelas ya? Iya, Pak. Oke. Untuk kelompok 2 kita kasih aplaus. Ya, jadi kesimpulan yang kita peroleh dengan pembelajaran hari ini, yang dimaksud dengan APBN berarti Rencana Keuangan Negara yang disetujui oleh Dewan Rakyat Republik Indonesia, merinci segala pendapatan dan pengeluaran suatu negara dalam satu periode. ya. Iya. Jadi itu rencana. Ya. Jadi tujuan dari kita belajar APBN yaitu saya harap Anda bisa memahami tentang APBN. Siapa bisa tahu APBN itu apa? Saya, APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, merinci segala pendapatan dan pengeluaran suatu negara dalam satu periode.
Ya, dari kesimpulan yang kita peroleh dari pembelajaran ini, yang dimaksud dengan APBN adalah APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, merinci segala pendapatan dan pengeluaran suatu negara dalam satu periode. Oke, baik. Selain pengertian, kalau fungsi-fungsi APBN itu ada berapa? 5. Ada juga yang kita tahu dengan fungsi APBN. Siapa yang bisa sebutkan? Silakan. Salah satunya fungsi alokasi. Siapa lagi? Saya. Silakan. Fungsi stabilisasi. Ada yang lain? Kayak Pak, Silakan. fungsi otoritas. Ikut. Fungsi regulasi. Iya, jadi ada 5 fungsi APBN. Yang pertama yaitu fungsi alokasi. Ya. Ya, di sini sudah ada soal. Saya akan bagikan dan Anda silakan kerja. Waktu untuk Anda mengerjakan soal ini 5 menit. Ya, kita akan mengakhiri pembelajaran kita di saat ini. Untuk itu saya mengundang ketua kelas membawa kita dalam doa penutup. Silakan.